Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 48. 5. Baris kelima dari atas. Baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qulna, sesungguhnya kami berkata. Pengarang kitab ini berkata, innahu yambaghi ayyam tabiha li lailatil qadri, hendaklah orang itu sebaiknya mengingatkan dirinya untuk Lailatul Qadar, wa yasta'iddu laha, dan bersiap-siap ibadah untuk Lailatul Qadar, fi kulli lailatin, pada setiap malam, min hadzal syahri, dari bulan ini, dari bulan Ramadan ini. Jadi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pengarang kitab ini mengajarkan sebaiknya dari awal Ramadan setiap malam selalu mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar dan dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingatkan dari malam pertama, nanti bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Waktunya dirahasiakan oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan, maka dari malam pertama diingatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus kita ingatkan diri kita tiap malam, kita ingatkan sehingga tiap malam Ramadan ibadah kepada Allah dengan baik. Maka insya Allah orang seperti ini mendapatkan Lailatul Qadar. Likasrati ma waqa'a bainal ulama'i minal khilafi, karena banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya, fi ta'yiniha, di dalam menentukan tanggalnya, wa annaha ayyu lailatin hiya, kapankah Lailatul Qadar itu. Hatta qala ba'duhum, sehingga di antara mereka ada yang berkata, sebagian ulama ada yang berkata, innaha mubhamatun,
Sesungguhnya Lailatul Qadar itu disamarkan fi jami'i layali syahri, di dalam seluruh malam bulan ini, bulan Ramadan ini maksudnya. Jadi Lailatul Qadar itu sengaja disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mengisi seluruh Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi ada yang berkata, innaha muntaqilatun, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah fi layaliha, di dalam malam-malamnya. Jadi tidak tetap tanggal malam 27. Nah, belum tentu misalkan tahun ini tanggal malam 27, belum tentu tahun depan 27 lagi, tapi berpindah-pindah tiap malamnya, hadirin sekalian. Karena berpindah-pindah, kita mempersiapkannya dari awal Ramadan pasti dapat, sampai akhir Ramadan ibadah, maka orang itu pasti mendapatkan. Karena Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Walaisat lailatan bi'ainiha, dan bukan malam yang tetap. Jadi bukan malam yang tetap tanggal 17 aja. Nah, itu nggak mesti, dirahasiakan dan berpindah-pindah. Ramadan ini beda dengan Ramadan tahun yang akan datang. Itu Lailatul Qadarnya. Qultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, wa ajiduni amila ila hadzal qauli, saya sependapat dengan perkataan ini. Jadi pengarang kitab ini berpendapat, saya sepakat dengan pendapat ini, bahwa Ramadan itu Lailatul Qadarnya berpindah-pindah dan tidak menetap, hadirin sekalian. Wa ara annaha qad takunu fi ghairil ashril awakhiri, dan saya melihat bahwa Lailatul Qadar itu kadang-kadang terjadi bukan pada 10 yang terakhir. Jadi pengarang kitab ini orang yang mukasyafah. Mukasyafah itu terbuka hatinya. Jadi dia orang-orang mukasyafah, orang-orang tertentu yang terbuka hatinya itu tahu Lailatul Qadar itu kelihatan. Nah, diantaranya Imam Ghazali itu mukasyafah, bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Termasuk pengarang kitab ini mukasyafah, bisa melihat kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, pengarang kitab ini menjelaskan bahwa kadang-kadang Ramadan itu tidak di 10 yang terakhir. Jadi bisa di malam belasan, bahkan di awal, begitu kurang lebih. Kadang-kadang tidak di 10 yang terakhir. Wa in kana wuqu'uha fiha huwal aktsaru. Walaupun demikian, banyaknya terjadi adalah di 10 yang terakhir. Jadi tetapi banyaknya yang sering terjadi itu Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, malam 11, malam 13, malam 15, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan selain 10 yang terakhir, hadirin sekalian. Wa alaihi jumhurul ulama'i, hal ini dipegang oleh mayoritas ulama. Jadi kalau mayoritas ulamanya tetap Ramadan, Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan di 10 yang terakhir. Nah, itu mayoritas ulama sependapat itu. Umumnya mayoritas ulama itu seperti itu. Nah, pengarang kitab ini mengatakan kadang-kadang terjadi di selain 10 yang terakhir. Akni, saya berkata, anna Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Nah, inilah mayoritas ulama. Mayoritas ulama tetap berpegang bahwa Ramadan Lailatul Qadarnya pasti 10 yang terakhir. Nah, ini kalau mayoritas ulama. Wa yang bagi al-iktsaru minas shadaqati,
sebaiknya memperbanyak sodakoh, memperbanyak sedekah. Berarti kalau sedekah nggak harus nunggu malam, siang juga bisa. Jadi di dalam bulan Ramadan hendaklah memperbanyak sedekah. Wal muasati, membantu orang lain. Jadi ternyata tidak harus ibadah sholat, sedekah juga dilakukan, membantu orang lain juga dilakukan. Wa ta'ahudil fuqara, memperhatikan kebutuhan orang-orang fakir. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin dilihat siapa yang belum makan, siapa yang membutuhkan keperluan-keperluan dia penuhi. Nah itu ibadah yang utama hadirin sekalian. Wa tafaqqudal aramil, memperhatikan janda-janda. Wal aitami, maksudnya janda-janda tua. Wal aitami, dan anak-anak yatim. Jadi janda-janda yang sudah tua, butuh kebutuhan banyak, umumnya nenek-nenek, bukan yang muda, bukan. Dan anak-anak yatim itu dipenuhi kebutuhannya, diperhatikan kebutuhannya. Fi hadzal syahri syarifi, di bulan yang mulia ini. Jadi amalan itu tidak harus sholat, tidak harus memperbanyak baca Quran, itu juga, tetapi membantu orang lain pun dilakukan di bulan Ramadan karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik siang maupun malam. Jadi kita malam maupun siang ibadah kepada Allah. Ibadahnya ada yang berhubungan langsung dengan Allah seperti sholat, ada yang membantu orang lain termasuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad warada, sungguh telah dijelaskan dalam hadis, annahu, bahwa Rasulullah kana alaihi salatu wassalam, bahwa beliau alaihi salatu wassalam ajwada bil khairi, orang yang bersungguh-sungguh di dalam kebaikan, minar rihil mursalati, lebih dari air yang angin yang berhembus. Jadi Rasulullah itu berbuat kebaikannya melebihi angin yang berhembus. Angin berhembus itu cepat. Nah Rasulullah itu lebih cepat dari angin yang berhembus kalau untuk berbuat kebaikan. Wa annahu ajwadu, dan beliau sungguh bersungguh-sungguh, ma yakunu fi Ramadan, terutama di dalam bulan Ramadan. Jadi ketika bukan Ramadan, Rasulullah itu sungguh-sungguh berbuat kebaikannya. Ketika di dalam bulan Ramadan, lebih sungguh-sungguh lagi berbuat kebaikannya, hadirin sekalian. Wayam bagi, dan sebaiknya yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah al-iktsaru, memperbanyak, fihi, di dalamnya, min tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa mudarasatuhu, mengkaji kandungan Al-Quran. Jadi membaca Quran, mengkaji kandungan Al-Quran. Wa minal i'tikafi fil masajidi, beriktikaf di masjid-masjid. Wala siyama fil asril awakhiri, terutama di 10 yang terakhir. Jadi terutama di 10 yang terakhir kita iktikaf, malamnya iktikaf, siang juga tetap iktikaf, itu lebih bagus. Ilkana alaihi salam, karena Nabi alaihi salam yang takifuha, beriktikaf pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu beriktikaf pada bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang terakhir. Jadi kita baca Quran sambil direnungkan, sambil artinya dihayati, itu akan masuk ke dalam hati, membersihkan hati kita. Kemudian kita iktikaf, beribadah kepada Allah. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam keadaan suci, tidak punya hadas dan najis, berwudu, lalu niat iktikaf. Kalau nggak niat, bukan iktikaf. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh dilafazkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau itu nggak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia, saya niat i'tikaf di masjid ini karena sunnah, karena Allah Ta'ala. Udah selesai kita i'tikaf. I'tikaf meskipun kita lupa, tidak sedang zikir, pahala i'tikafnya ada.
Iktikaf itu tujuannya zikir, mengingat Allah, sholat, baca Quran. Tapi suatu saat kita lalai, waktu iktikaf lalai, maka tetap mendapat pahala iktikaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan kita yang melakukan yang membuat hati kita tenang, yaitu zikir kepada Allah, memperbanyak baca Quran, merenungkan kandungan Al-Quran, khususnya di dalam bulan Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.